Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hadirin netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya saya kurang semangat dalam membahas tentang kisruh nasab ini. Kisruh Habib, kisruh nasab, Habib atau bukan. Tetapi perkembangan medsos akhir-akhir ini dan juga pembicaraan di kalangan masyarakat menghangat terkait dengan sepak terjang Kiai Haji Imaduddin dari Banten yang memang pakar dalam nasab, pakar dalam merunut nasab, mempelajari nasab, silsilah, dan sudah diakui keilmuannya, sehingga beliau bukan gertak sambal atau bicara omong kosong, tetapi memang ada isinya. Yang jadi masalah adalah ketika beliau terus bersemangat, yang terkena adalah para habaib. Yang sebenarnya beliau sasar adalah habib-habib yang membangga-banggakan nasab, yang menjual nasab, yang mengaku-ngaku, terus-menerus mengaku-ngaku bernasab kepada Kangjeng Nabi, tetapi akhlaknya tidak sesuai dengan Kangjeng Nabi, atau akhlaknya tidak sesuai dengan akhlak ulama-ulama Nusantara, kiai-kiai NU. Kenapa saya sampai ke puntang-puntang meneliti? Karena saya melihat antara pengakuan dari fenomena pengakuan orang yang setiap dalam kesempatan mengaku sebagai cucu dari para Rasulullah. Di dalam tubuhku ada akhlak Rasulullah, sementara akhlak mereka jauh panggang daripada api dengan akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para sunan dari Wali Songo menyebarkan agama Islam datang. Mereka melebur bersama pribumi, berasimilasi, mengadakan akulturasi dengan masyarakat-masyarakat setempat, sehingga tidak ada beda antara dia pendatang dari keluarga Wali Songo dengan masyarakat pribumi sendiri, sehingga Islam menyebar di tanah Indonesia ini sejak tahun 1400 sampai 1800. Aminatan mutmainnah, aman dan tentram, tidak ada merasa satu suku lebih tinggi daripada suku lainnya, tidak ada orang yang merasa satu ras lebih tinggi daripada ras lainnya. Tapi semenjak kedatangan orang-orang yang selalu mengeksploitasi nasab, yang selalu mengadakan kapitalisasi nasab mereka kepada umat, ini mulai terjadi pengkotak-kotakan di dalam kemanusiaan kita, sehingga ada manusia-manusia mulia yang hanya dengan darahnya, dan ada manusia-manusia yang hina-hina hanya dengan darahnya. Sementara agama kita, agama Islam, menjadikan kemuliaan itu bukan kepada darah. Kemuliaan itu adalah kemuliaan takwa. Tinggi derajat adalah ilmu. Siapa orang yang mau tinggi pangkatnya, maka dia harus berilmu. Siapa orang yang pengen jadi orang yang lebih mulia dari yang lainnya, maka dia harus bertakwa. Ini adalah ajaran Islam. Sehingga bisa jadi ini adalah misi Kiai Imaduddin dan kiai-kiai lainnya di seluruh Indonesia untuk, dalam tanda kutip, memberi pelajaran kepada habib-habib yang terlalu jualan nasab, terlalu membanggakan diri sebagai cucu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam suatu kesempatan Kiai Imaduddin ini direspon oleh Habib Umar, kalau tidak salah, yang dari Lampung.
untuk mengajak debat terbuka di suatu tempat. Al-Fakir ingin menantang. Sekali lagi Al-Fakir ingin menantang. Sekali lagi Al-Fakir ingin menantang kepada Kiai Imaduddin untuk debat terbuka dan disiarkan secara live. Maka ajakan ini diladeni oleh Kiai Imaduddin. Oke, kita debat, tetapi harus ada pihak ketiga. Berikut adalah jawaban dari Kiai Imaduddin kepada Habib Umar. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Rasulillah. Mengenai tantangan berdebat saudara Habib Umar Assegaf asal Lampung yang dibagikan di video, saya menyambut baik dan siap layani. Untuk syarat yang dipinta saudara Habib Umar Assegaf, yaitu harus dihadiri para ilmuwan, itu memerlukan fasilitator pihak ketiga. Oleh karena itu, bila belum ada fasilitator pelaksanaan debat terbuka sebagaimana yang dipinta oleh saudara Habib Umar Assegaf, saya mengusulkan untuk debat secara live di channel Hanif Farhan pada hari Ahad 4 Juni 2023 mulai jam 9 pagi sampai dengan selesai. Terima kasih. Hormat saya Imaduddin Utsman Al-Bantani. Itulah jawaban dari Kiai Haji Imaduddin Utsman merespon tantangan Habib Umar Assegaf yang dari Lampung untuk debat masalah nasab ini. Tetapi menurut hemat saya, sebaiknya PBNU dalam hal ini yang punya kepentingan meredam atau mendamaikan kekisruhan ini ambil bagian. Bisa jadi menyelenggarakan sebuah diskusi, seminar, debat, dan apalah. Karena di PBNU sendiri masalah bahsul masail ini sudah biasa. Kenapa tidak diadakan saja acara bahsul masail atau seminar diskusi tentang nasab para habaib di Indonesia? Bagaimana robitohnya, bagaimana menyimpulkan ini bernasab atau tidak, bagaimana keturunan yang ini, bagaimana keturunan yang itu, apa referensinya dan lain sebagainya, yang diinisiasi atau diadakan oleh PBNU sendiri. Itu lebih gentleman menurut saya daripada saling tembak di medsos sehingga masyarakat pun tidak mempunyai kesimpulan. Dan ini pun penting agar ada keputusan si anu Habib, si anu bukan, si anu Habib tapi diragukan misalnya grade-nya B atau C, maka PBNU bisa meranking. Misalnya si Habib A, Habib yang terverifikasi betul, Habib B masih diragukan, Habib C sangat mungkin bukan, Habib D bukan, dan seterusnya. Bagaimana dengan tes DNA? Tes DNA pun sepertinya boleh dilakukan kepada mereka yang terlalu dalam menjual nasab, yang mengaku-ngaku kemudian mempolitisasi, mempergunakan nama nabi ini, datoknya ini, kakeknya ini untuk keperluan-keperluan yang menyimpang atau dianggap keterlaluan atau menyimpang dari ajaran agama Islam dan membuat Islam sendiri jelek atau Kangjeng Nabi Muhammad SAW sendiri jelek karena ulah si Habib itu. Nah, untuk orang-orang seperti ini bolehlah diminta tes DNA-nya. Atau PBNU bisa merekomendasikan untuk membatasi pergerakan Habib-Habib yang terlalu menjual nasab ini. Dikit-dikit kakek saya, dikit-dikit kakek saya, dikit-dikit saya cucu Nabi, dikit-dikit bicara yang ganggu saya berarti ganggu Nabi, dan seterusnya, yang memperkecil arti Islam itu sendiri dan Nabi itu sendiri. Maka PBNU bisa merekomendasikan kepada para pengurus-pengurus masjid, kepada para jamaah-jamaah NU di seluruh Indonesia untuk tidak lagi
menggunakan Habib ini dalam ceramah-ceramahnya. Itu usulan, seperti itulah seharusnya PBNU bertindak, karena ini masalah internal Aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah atau NU. Karena para Habib sendiri kebanyakan yang bersangkutan dengan Kiai Imaduddin ini masih sama-sama NU. Sehingga ada ejekan atau olok-olok dari kelompok Wahabi yang menyatakan kisruh ini akibat dari sering menyerang Wahabi. Ini tentu saja memperburuk citra Aswaja atau Nahdlatul Ulama jika PBNU tidak segera bersikap atau mengademkan masalah ini. Demikian, mudah-mudahan masukan ini bermanfaat demi persatuan dan kesatuan umat. Adanallah wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.